Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Halimah. Saya dari Prodi PAI Unit B. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang proposal saya, yang mana proposal saya berjudul tentang peran media pembelajaran visual terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran PAI di SMP Negeri 3 Melabuh kelas 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit bab 1 yang mana terdapat, yaitu yang pertama latar belakang masalah. Yaitu latar belakang masalah itu saya sedikit menyinggung tentang sejarah ataupun sejarah singkat tentang sekolah SMP Negeri 3 Melabuh. Jadi sekolah SMP Negeri 3 Melabuh ini adalah salah satu satuan pendidikan dengan jenjang SMP yang beralamat di Jalan PT RGNM kilometer 5 di Desa Ujung Tanah Darat, Kecamatan Purbo, Kabupaten Aceh Barat. SMP tersebut sudah negeri dengan jumlah guru sebanyak 16 orang dan SMP ini mudah dijangkau oleh masyarakat sekitar. Nah, selanjutnya itu identitas masalah, yang mana saya ada 2 identitas masalah. Yang pertama, peran penggunaan media pembelajaran visual dalam meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran PAI kelas 2 di SMP Negeri 3 Merbau. Yang kedua itu banyak peserta didik di SMP Negeri 3 Merbau, khususnya kelas 2 yang kurang menguasai materi pembelajaran. Nah, selanjutnya itu rumusan masalah. Jadi rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana peran penggunaan media pembelajaran visual dalam meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran PAI di kelas 2 di SMP Negeri 3 Merbau. Yang kedua itu apa saja yang menjadi kendala dalam penggunaan media pembelajaran terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran PAI kelas 2 di SMP Negeri 3 Merbau. Nah, selanjutnya itu batasan masalahnya. Yang pertama, berdasarkan rumusan masalah tersebut, penulis membatasi permasalahan dalam untuk mengetahui bagaimana peran media pembelajaran visual terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran PAI di SMP Negeri 3 Merbau kelas 2. Selanjutnya itu untuk mengetahui bagaimana minat belajar siswa pada mata pembelajaran PAI di SMP Negeri 3 Merbau kelas 2. Nah, selanjutnya itu tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian itu yang pertama untuk mengetahui media pembelajaran visual terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran PAI di SMP Negeri 3 Merbau kelas 2. Selanjutnya itu untuk mengetahui apa saja kendala dalam penggunaan media pembelajaran visual dalam meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran PAI kelas 2. Baik, selanjutnya itu tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian yang pertama itu untuk mengetahui bagaimana media pembelajaran visual terhadap minat belajar siswa pada pelajaran PAI di SMP Negeri 3 Merbau kelas 2. Selanjutnya itu untuk mengetahui apa saja kendala dalam penggunaan media pembelajaran visual dalam meningkatkan minat belajar siswa pada pelajaran PAI di kelas 2 di SMP Negeri 3 Merbau. Nah, selanjutnya itu bab 2, yang mana saya sedikit menjelaskan tentang pembahasan ataupun landasan teorinya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan minat. Jadi minat adalah dasar yang paling penting dalam keberhasilan atau proses pembelajaran. Jika siswa merasa senang dalam belajar, maka ia akan dengan cepat mengerti dan memahami materi yang diberikan oleh guru. Karena minat belajar adalah kecenderungan yang tetap untuk diperhatikan dan memegang beberapa kegiatan. Nah, selanjutnya tentang media pembelajaran visual. Jadi yang dimaksud dengan media pembelajaran visual ini adalah media yang hanya dapat dilihat dengan mata saja, tidak menggantung unsur suara ataupun yang lainnya. Nah, ada beberapa jenis media pembelajaran visual. Yang pertama, itu berupa film atau slide. Yang kedua, yaitu berupa foto, transparasi atau lukisan gambar. Dan ada juga berbagai bentuk bahan yang dicetak seperti media grafik dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya bab ketiga, yaitu metodologi penelitian. Jadi, metodologi penelitian saya itu menggunakan data penelitian kualitatif, yang mana penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat
deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses, dan makna. Lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif, yaitu dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Nah, selanjutnya jenis data yang dibutuhkan. Jadi dalam melakukan penelitian proposal ini, saya membutuhkan beberapa macam jenis data penelitian. Yang pertama, sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber yang diteliti dengan menggunakan pengamatan dan pencatatan secara sistematif terhadap permasalahan yang dihadapi. Nah, yang selanjutnya sumber data. Sumber data sekunder adalah data yang mendukung pembahasan dan diperoleh dari orang lain, baik berupa laporan-laporan, buku, jurnal, artikel, maupun surat kabar. Nah, selanjutnya teknik analisis data. Jadi, teknik analisis data yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode deskriptif. Metode ini merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka representasi objektif tentang realitas yang terdapat di dalam masalah yang diteliti. Pertama, analisis data adalah mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara, observasi yang menafsirkan sehingga menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori, atau gagasan yang baru. Nah, selanjutnya yaitu pedoman penulisan. Jadi penulisan ini saya berpedoman pada buku panduan skripsi bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Stein Teku Nurudin Melabuh tahun 2017. Nah, jadwal penelitian yang meliputi persiapan saya melakukan skripsi ini atau laporan ini dengan jadwal maksimal satu bulan. Nah, hanya ini yang dapat saya jelaskan sedikit tentang proposal saya, yang mana judulnya tentang peran media pembelajaran visual terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran PAI di SMP Negeri 3 Merubo, kelas 2. Baik, terima kasih kepada Nur Halimah yang telah menjelaskan tentang hasil penelitiannya, judul tentang peran media pembelajaran visual terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran PAI di SMP Negeri 3 Merubo, kelas 2. Baik, dari proposal yang Anda teliti, timbul beberapa pertanyaan. Jadi yang pertama, kenapa Saudari Nur Halimah mengambil judul ini sebagai judul proposal Anda? Karena saya sebagai peneliti menemukan ada masalah dalam penelitian ini, yang mana masalahnya kurangnya minat belajar siswa di SMP Negeri 3 Merubo. Dan saya mencoba untuk menelitinya kembali untuk meningkatkan minat belajar siswa di SMP Negeri 3 Merubo. Oke. Pertanyaan selanjutnya, di mana lokasi penelitian tersebut? Lokasi penelitian tersebut berada di Desa Ujung Tanah Darat, Kecamatan Merubo, Kabupaten Aceh Barat. Kemudian, kenapa Saudari Nur Halimah mengambil lokasi tersebut? Karena permasalahan yang saya teliti ini lebih menonjol di sekolah SMP Negeri 3 Merubo. Tapi setelah saya lihat dan saya bandingkan di lokasi yang saya teliti saat ini, permasalahannya itu lebih menonjol daripada lokasi lain. Oke, baik. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara melakukan penelitian tersebut? Jadi saya melakukan penelitian ini dengan metode penelitian kualitatif, yang mana saya melihat data atau observasi sekolah tersebut. Kemudian saya mewawancarai guru yang ada di sana, beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Oke. Pertanyaan yang terakhir, apa harapan dari Saudari Nur Halimah daripada penelitian dan manfaat dari penelitian tersebut? Nah, harapan saya semoga kedepannya sekolah SMP Negeri 3 Merubo ini bisa lebih maju dengan melahirkan alumni yang lebih aktif dan kreatif dalam meningkatkan minat belajarnya. Nah, selanjutnya itu manfaatnya.
Manfaatnya semoga penelitian ini menjadi rujukan bagi pembaca dan bisa mengevaluasi sekolah tersebut agar lebih baik lagi. Baik, terima kasih atas penjelasannya dan juga terima kasih telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Silahkan ditutup. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.